Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pelatihan Microsoft Word bagian ke-70 dan sekaligus juga video saya yang ke-920 di channel ini, kita kembali ke konteks utama di mana kita akan membuat template untuk lamaran pekerjaan, di mana kita telah membuat file surat lamarannya. Kemudian kita juga sudah berhasil membuat file data yang terkait dengan lamaran pekerjaan, serta kita telah membuat kurikulum vitae, draft kurikulum vitae, namun dalam tanda petik terganjal dalam pembuatan data dari kurikulum vitae, karena kapasitas Microsoft Word untuk tabel itu walaupun orientasi filenya landscape tetapi tidak leluasa. Sehingga pada video nomor 69 yang lalu kita telah mengenal bagaimana mengkonekkan data yang dibuat dengan Microsoft Excel agar bisa connect dengan Microsoft Word. Nah, maka pada video kali ini kita akan menyelesaikan konsep data yang dibuat dengan Microsoft Excel. Nah, sekarang mari kita akan kerjakan bersama-sama. Oke? Yuk. Ya, ini saya tayangkan 3 buah file. Yang pertama ini adalah file Microsoft Excel yang masih kosong, artinya belum ada data apapun di situ ya. Kemudian yang kedua kita telah membuat eh, file surat lamarannya. Ini kita masih menggunakan apa namanya, data table biasa. Kemudian yang satu lagi adalah file data kurikulum vitae. Ini kita masih menggunakan dengan yang disebut eh, datanya Microsoft Word dengan table, tapi kita terbentur dengan yang apa, horizontalnya itu maksimal ini padahal kita masih membutuhkan banyak. Padahal ini cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, 13 saja. Padahal masih banyak di bawah itu kalau kita lihat ya. Ini nanti kita masih harus melengkapi yang lain-lain. Oleh karena itu memang untuk membuat template semacam data kurikulum vitae maupun data lamaran pekerjaan itu kita butuh kesabaran tingkat tinggi, karena kita kan tujuannya dua hal ya. Yang pertama adalah untuk kebutuhan kita sendiri atau untuk kebutuhan Anda sendiri. Yang satu kita merancang agar bisa dipakai oleh orang yang membutuhkan. Maka rancangan kita ini sekaligus dua juga, yaitu kita pertama belajar, yang kedua kita juga memanfaatkannya. Nah, memanfaatkan itu bisa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, sekarang data kurikulum kita yang sudah kita buat tadi 13 field, ini kita copy, kita adopsi di Microsoft Excel. Ya, misalnya dari A1, kita paste biasa ya, karena dia sudah terbentuk secara horizontal, nggak ada masalah di sini. Kalau Anda menyimak apa yang sudah saya sampaikan di video nomor 69, kita mengenal ada yang namanya paste spesial ya, yaitu paste spesial transpose di fiturnya Microsoft Excel. Yang ini akan saya netralkan terlebih dulu, ya, saya rapikan. Nah, ini aman. Jadi sepanjang apapun feed name-nya itu aman di sini. Ya, di sini masih bisa banyak ya. Oke, ini ada tahun 2
kota 2. Nanti akan diterima, dia nanti akan beradaptasi dengan sendirinya pada waktu dia dikonekkan dengan Microsoft Word-nya. Nah, dari 13 field name ini masih ada tambahannya di bawahnya. Ini kalau kita lihat di bawahnya, ini masih banyak ya. Mulai dari sini saya klik. Kemudian sampai di sini, dia berada tanda yang disebut dengan tanda kurung buka kotak dan kurung tutup kotak. Nah, sementara kurung buka kotak maupun kurung tutup kotak ini kita biarkan aja supaya nanti pada waktu penentuan fieldnya kita aman. Nah, lalu langkah apa yang harus kita lakukan? Ini cukup kita eh, kita klik enter aja. Jadi di sini dipecah-pecah semacam ini. Tentang koma nanti kan dia sudah diadaptasikan di Microsoft Word-nya. Di sini ada tanda strip juga sudah ada di Microsoft Word-nya, di file Microsoft Word-nya sudah. Jadi tanda-tanda baca seperti koma, tanda strip, ya itu nanti sudah ada di dalam eh, Microsoft Word-nya. Jadi langkahnya memang harus bersabar untuk seperti ini. Ya, ini saya zoom perbesar supaya kelihatan terbaca dengan jelas. Nah, di sini ini walaupun ada koma di dalam, kita biarkan aja karena nanti adalah sebagai pedoman kita waktu mengisikan di dalam data field name-nya nanti. Ya, ini kalau yang ini strip dibuang. Ini koma juga dibuang. Nah, semacam ini caranya. Kemudian ini bisa banyak ya, bisa banyak. Lalu sebutkan terminal relevan bla bla bla, ini bisa panjang. Ini sudah berarti aman. Ya. Kemudian yang berikutnya ini juga panjang. Jadi pedoman kita adalah antara kurung buka kotak sampai kurung tutup kotak. Sudah aman ya. Lalu di sini juga oke. Ya, sudah selesai. Layoutnya selesai. Lalu yang barusan kita layout ini mulai dari tahun, strip tahun, karena stripnya di dalam kurung kotak, maka biarkan aja. Sampai terakhir di sini kita blok. Ya, kita blok, kemudian kita copy. Kita copy, kita masuk ke Microsoft Excel, kita mulai letakkan saja di baris 11 lah. Nah, otomatis mulai baris 11 sampai berakhir di baris berapa? Baris 31, berarti ada sekitar 20 ya. Namun tidak sepenuhnya 20 karena di sini juga ada jeda tempat-tempat kosong ini kita hapus. Tempat kosong ini kita hapus, delete biasa. Supaya nanti tidak terlalu banyak field. Karena kalau nanti kita paste special value transpose, kalau ada tempat-tempat kosong pun dia nanti akan disediakan seperti itu. Maka kita hapus. Kalau transpose itu kan kolom, baris jadi kolom atau sebaliknya. Ya. Ini kita memang sekali lagi butuh ekstra kesabaran ya. Jangan sampai keliru hapus ya, yang dihapus adalah tempat-tempat yang kosong. Nah, nanti di dalam Anda mempelajari Microsoft Excel sebetulnya untuk membuang baris-baris kosong itu ada metodenya khusus ya, tetapi karena fokus kita adalah pembuatan data, maka ini kita lakukan secara manual terlebih dahulu. Untuk tekniknya tentu Anda harus mengikuti video saya yang membahas tentang Microsoft Excel. Sehingga dengan demikian kita sudah rapi ini ya, mulai baris 11 sampai baris 26. Jadi 26 kurang 11 cuma 15 feet namanya. Dalam tanda petik cuma. Namun ini akan menjadi masalah waktu di Microsoft Word-nya. Nah, ini kita copy ulang. Di sini kita copy.
ya. Yang kita buat yang kasih marquee ini kan aslinya dari Microsoft Word, kemudian kita adopsi miliknya Microsoft Excel, kita rapikan, kemudian kita paste spesialkan di sini. Nah, kita paste spesialkan di sini, kita paste spesial transpose di sini. Ini sudah saya jelaskan di video nomor 69. Oke. Nah, otomatis dia nambah ke kanan. Nah, sekarang tinggallah waktunya kita membuat menghapus semua kurung kotak buka maupun kurung kotak tutupnya gitu, supaya nanti tidak menjadi penghalang atau ya sebetulnya nggak masalah juga, tapi kan kurang rapi aja. Caranya bagaimana? Seperti juga waktu kita membuat atau membahas tentang find and replace di Microsoft Word, yaitu dengan Ctrl H. Ctrl H itu juga dikenal di Microsoft Excel. Sebenarnya find and replace itu tidak hanya miliknya Word maupun Excel, tapi milik semua aplikasi yang terkait dengan word processing. Walaupun Excel itu didesain untuk hitung-menghitung, rumus-rumus, dan seterusnya, tetapi dia juga mempunyai kemampuan untuk fasilitas find and replace tadi. Maka ini kita blok saja, tidak masalah. Kemudian kita tekan Ctrl H. Find what? Anda ketikkan huruf buka kotak, replace with kosongan aja, lalu replace all. Ada 32 replacement. Oke. Kemudian yang berikutnya kita buat juga kurung tutup kotak, replace with, kosongkan aja, replace all. Sama ya, 32. Sehingga dengan demikian field name yang ada di sini sudah selesai. Lalu ya ini kan dari apa yang kita buat tadi. Untuk grid line boleh ya, isikan di situ sampai secukupnya, saya kira. Ini kita contoh yang di atas tadi kan sampai garis ke berapa? Kita sesuaikan aja. Garis ke-6 ya. Berarti ada 5 record. Ya, kita shift klik di kolom AC6. Di sini langsung kita kasih grid lines. Udah. Itu kalau grid line di istilahnya lainnya adalah border. Border di sini. Lalu kita simpan ini. File, save, arahkan ke folder misalnya buat untuk pemula. Ini kita kasih nama eh, data underscore dv underscore ex ex ext gitu ya. Sudah simpan, selesai. Sudah tersimpan. Kemudian kita lihat data kurikulum vitae-nya seperti ini masih standar ya. Tetapi kita akan coba buat di bawahnya. Sebenarnya filenya harusnya file ya kurikulum vitae. Ini kan bukan kurikulum vitae, tapi data ya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba aja dulu ya, ini pengantar aja. Ini saya akan insert break untuk ganti halaman, insert page break. Perhatikan ini masih kosong, nggak ada apa-apa ya. Coba kita cek. Sebelumnya kita cek dulu ini ada berapa. Oh ya, sekalian saya jelaskan bahwa di dalam Microsoft Excel untuk membuat nomor urut baik yang horizontal maupun vertikal itu cukup di drag. Kalau ke kanan ya ditarik semacam ini. Tetapi nanti kalau kita menggunakan vertikal dia cukup apa? Double klik. Ini ada 29 field. Bayangkan aja kalau di Microsoft tentu eh, kayak gini menjadi nggak rapi ya, walaupun bisa tapi kan nggak rapi aja, kan bukan aja ya, tapi memang nggak rapi gitu. Nah sekarang kalau kita konekkan dengan ini, kita coba ya mailings.
Langsung kita select recipients, kita use an existing list, kita arahkan ke folder di mana data kita berada, itu di sini. Kemudian ini data CVEXT. Ya. Jadi file datanya adalah data underscore CV underscore EXC, gitu ya. Nah, sekarang kita double klik. Nanti di sini akan berubah menjadi warna biru. Nah, ini kita oke. Sudah connect biru. Sekarang kita lihat dengan insert match field, kita cek terlebih dahulu apakah benar. Nah, di sini nih. Sudah masuk semua di sini. Ya. Nah, nanti baru kita konekkan di file kurikulum kita yang aslinya. Ya, saya kira demikian solusi yang kita berikan pada waktu kita membahas membuat data kurikulum VT, maupun juga nantinya tentu kita juga akan membuat data untuk lamaran pekerjaannya. Nah, nanti kalau template ini sudah fix, baru kita bagikan kepada teman atau siapapun yang membutuhkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menginspirasi. Kalau Anda terkesan dengan apa yang saya sampaikan, silahkan like and share, supaya banyak teman, relasi, siapapun juga akan menjadi kompeten seperti kita juga kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, ikuti terus video-video saya supaya Anda semakin kompeten. Salam, saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.